Raffi Ahmad akhirnya buka suara setelah namanya disebut dalam sidang kasus dugaan suap bea cukai dan juga Blu-ray Cargo, di mana Raffi Ahmad membantah kalau ia terlibat dalam kasus dugaan suap tersebut. Namun ia membenarkan bahwa dirinya pernah ke depan toko Blu-ray Cargo yang berada di Amerika Serikat. Namun hal itu karena pihak pemilik toko Blu-ray Cargo memintanya untuk foto bersama, sehingga dirinya berada di depan dan juga foto bersama dengan rekan-rekan artis lainnya yaitu Gading, Desta dan juga Ariel Noah. Berikut keterangan dari Raffi Ahmad. Apa yang terjadi sebenarnya? Silakan bos. Terima kasih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Saya doakan dalam keadaan sehat di hari yang bahagia ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman yang menyempatkan waktunya meskipun beliau ini sibuk dan juga beliau ini adalah salah satu pengacara paling termahal di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau terganteng baru gua bangga. Ya udah, tergantung sama saya ya, 11-20 lah. Oke, maksudnya 20-nya abang. Jadi yang paling utama, saya serius sedikit. Ini terkait nama saya dibawa-bawa dalam satu berita yang tidak enak. Karena mungkin dulu saya sering sekali dibilang pencucian uang lah, inilah, itulah. Tapi waktu itu mungkin buat saya ya memang nggak terjadi dan saya selalu santai-santai aja. Saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Maksudnya tuh mungkin saya santai itu karena dulu saya tidak atau belum diberikan amanah sebagai utusan presiden. Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada nanti instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan hal yang tidak benar ini seluruh-seluruhnya. Dan alhamdulillah pendampingan hukum ini saya dibantu oleh Pak Hotman untuk meluruskan yang sejelas-jelasnya atas dasar hukum dan fakta yang beliau kan lebih tahu tentang hukum dan lain-lain. Jadi sedikit saya ingin jelaskan. Waktu itu memang benar saya berangkat ke luar negeri, saya lari maraton bersama Ariel, Gading dan Desta. Gading dan Desta nggak ikut maraton. Yang ikut maraton saya sama Ariel di Chicago maraton. Itu major maraton loh. Dan juga istri saya juga ikut. Dan di situ banyak para pelari-pelari Indonesia. Saya juga sedang ngecek mereka. Bulan berapa? Waktu itu Oktober 2025. 2025 Ya. Mendekati hari pernikahan waktu sama istri. Kan kita kan sama kalau sama istri saya kan. Oh sayang. Ya. Baru nakal jalan terus. Iya, saya udah enggak. Jadi saya sama Nagita, sama Ariel, sama Gading, sama Desta. Setelah saya lari, saya ngecek teman-teman Indonesia sambil berlari, warga negara Indonesia yang lari, kita kasih semangat. Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya berangkat juga ke New York sebentar. Di New York juga sama, saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, ada yang namanya Indonesia Indo Java, ada juga itu Indo Java itu toko kelontong yang isinya memang produk-produk Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang kangen sama masakan Indonesia, produk Indonesia di sana. Kalau Awang Kitchen itu sudah cukup lama, ada banyak teman-teman pejabat, teman-teman public figure, teman-teman udah terkenal sekali. Kita up. Itu dua itu menjadi destinasi kita. Lalu juga saya bersama teman-teman Indonesia muter naik mobil, jalan-jalan, naik motor, kita kibarkan bendera merah putih di New York. Waktu itu ada vlognya kok di Rans Entertainment. Nah, jadi saat saya makan di Awang Kitchen dan juga di Indo Java itu, setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya itu apa namanya Blu-ray.
Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya. Loh, ya sudah kami foto Di depan tokonya. di depan toko. Tidak masuk ke dalam. Dia ngelihat Mas Raffi, boleh ngelihat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak. Ya. Kami harus pergi lagi karena itu terakhir saat kita mau pergi. Ya. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading. Nanti bisa dilihat. Nah, ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam rame-rame gitu kan. Ya, lagi rame-rame saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain. Hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa. Nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan Tidak. namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun nggak ingat. Memesan pun Enggak. maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Cuma saya bingung, kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.